أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa berhadir untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan semoga apa-apa yang kita niatkan pada pagi hari ini dicatat sebagai amalan saleh yang akan mendapatkan timbangan kita di yaumil qiyamah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas apa makna daripada mujahadah, kemudian ayat-ayat yang sebagaimana bahwasanya mujahadah ini kita artikan sebagai apa? Sebagai apa jemaah? Apa makna mujahadah? Berjuang dalam atau berjuang dalam beribadah kepada Allah. Karena makna apa mujahadah itu ya yang lebih komprehensif maknanya adalah berjuang. Karena yang namanya berjuang itu butuh, yang namanya ibadah itu butuh perjuangan. Itu tentunya dalam berjuang itu ada rintangan, ada gangguan, ada cobaan. Ya. Nah, kemarin kita telah membahas terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, dan orang-orang yang berjuang ya pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan kepada mereka ya subulana, yaitu jalan-jalan kami. Para ulama menyebutkan maksudnya jalan-jalan kebaikan, ya, jalan-jalan kebaikan. Nah, hadis yang terakhir kita memberikan itu hadis Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Itu hadis qudsi. Itu hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an." Ya, jika hambaku ya mendekat
sujudkan, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Ya, wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan jika hambaku mendekat kepadaku ya, sehasta, sedekah ya, diraan satu hasta kemarin berapa jemaah ukurannya? Satu hasta, ada yang masih ingat? Satu hasta dari ujung tangan sini sampai ke tengah siku atau sampai sini, satu hasta sampai siku. Kalau satu depan ya, satu. Wa atani yamshi ataituhu harwala. Dan jika hambaku mendatangiku dalam kondisi berjalan, ya ataituhu harwala, maka aku akan mendatanginya ya dengan berjalan cepat atau berlari-lari kecil. Kata para ulama, maksud daripada hadis ini adalah syura'atu mujazah. Syura'atu mujazah artinya cepatnya balasan Allah dalam membalas kebaikan. Jadi semakin kita cepat berjuang, bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan, begitu juga Allah lebih cepat untuk membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi ini Allah Maha cepat dalam membalas kebaikan. Jika kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah ya mendekat kepada kita. Jika kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Jika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah akan mendekat kepada kita. Berjalan cepat atau berlari kecil. Maknanya surah itu mujazah. Maknanya cepatnya balasan Allah dalam membalas amalan kebaikan. Jadi kita berjuang dalam melakukan kebaikan. Dan telah kita sebutkan juga terkait dengan mujahadah ini, ya ada mujahadah di nafs, ya itu mujahadah jiwa diri kita sendiri, bisa terkait dengan fi'l ta'ah wa tarkil ma'siyah. Jadi yang namanya mujahadah, berjuang itu ya yang terkait dengan diri sendiri, dengan diri kita adalah terkait dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Jadi dalam dua hal ini kita disuruh berjuang. Kita berjuang untuk ya melakukan ketaatan, dan kita disuruh berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, cepatnya kita datang sholat subuh, ya. Kemudian berjuangnya kita untuk bangun sholat subuh berjamaah. Ini butuh perjuangan jamaah. Ya, ya ini berat sholat subuh. Ya, sedang enak-enaknya tidur, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, kemudian azan berkumandang. Ya, kalau tidak ada perjuangan dalam ibadah, maka kita tidak akan datang kemari, tidak akan sholat subuh berjamaah. Ya, tentunya yang utama adalah pertolongan dari Allah. Kita semua bisa datang ke masjid Al-Hidayah ini, ya itu hakikatnya ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah tidak bisa. Itu tentunya juga dengan melalui perjuangan. Kita berjuang melawan rasa kantuk kita. Kita berjuang menjauhkan tubuh kita dari tempat tidur kita. Ya, maka ini butuh perjuangan, jemaah. Menuntut ilmunya kita pada pagi hari ini, ya juga butuh perjuangan. Ya, maka makna yang komprehensif adalah makna mujahadah adalah berjuang ya dalam melakukan amalan. Ya tentunya dalam perjuangan itu pasti ada cobaan, rintangan, ujian dan yang lain. Ya, dan tentunya jemaah Subhanahu wa Ta'ala pada kondisi di saat-saat zaman
manusia dalam kondisi lalai, kemudian kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kahijrah ilaina, maka seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak fitnah saat ini, banyak orang mengomentari hal-hal yang tidak perlu, ya, kemudian ikut dalam perkara-perkara yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya, mereka akan terbawa harus perdebatan yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Maka hendaknya kita banyak beribadah. Nah, kemudian jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahu Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia ini lupa akan dua nikmat. Ya, dan kebanyakan manusia itu merugi. Ya, itu nikmat as-sihhatu wal faragh. Itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, di sini para ulama menyebutkan makna daripada maghbun, yaitu al-ghammu atau an-naqs, ya, artinya itu kurang. Ya, artinya kurang. Ya. Jadi maksudnya di sini kata para ulama, kita ini seperti jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Ya, balasannya apa? Surga. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna sil'ata Allah al-ghaliyah, ala inna sil'ata Allah al-jannah. Ya, sesungguhnya ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu ghaliyah, mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah adalah surga. Ya, barang dagangan Allah adalah surga. Jadi kata para ulama ketika mengomentari hadis ini, ya, dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai daripadanya, dua nikmat ini. Sehingga kata para ulama, kapan ya seseorang itu bisa melakukan amalan yang sempurna, itu ketika dua hal ini, ya, didapati oleh manusia. Jadi kapan ya kita bisa beramal soleh dengan sempurna? Jawabannya kalau terkumpul dua hal ini. Apa dua hal itu? Sehat dan waktu luang. Ya, karena terkadang ada orang yang diberikan kesehatan tapi tidak banyak waktu luangnya, sehingga dihabiskan waktu luang itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada orang yang diberikan waktu luang tapi dia tidak diberikan kondisi sehat, sehingga dia pun tidak bisa berjuang dalam beribadah kepada Allah. Ya, ini kalau kita ingin mendapatkan surga Allah, maka hendaknya kita ini, ya, mempraktekkan apa yang Nabi sampaikan. Ya, bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan surga Allah, maka kita harus berjual beli. Ya, jadi kalau kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berjual beli dengan Allah. Dengan apa? Itu dengan banyak beribadah. Ya, jangan justru malah kita melalaikan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengisinya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya, jadi kalau kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, maka lakukanlah perjuangan dalam melakukan ketaatan. Sebagaimana Nabi memperingatkan kepada kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtani khamsan qabla khamsin." Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya apa? Ya, waktu wasihatu qabla saqam, yaitu waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Kemudian wa faragha qabla syughul, dan waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Maka dua hal ini, ya, kalau kita ingin mendapatkan surga, ya, maka hendaknya ketika dua nikmat ini kita manfaatkan benar-benar jemaah. Kita manfaatkan benar-benar untuk kita beli
beli dengan Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu mahal. Ya, surga itu mahal. Maka akan ini kita berjual beli dengan Allah untuk mendapatkan surga, maka kita banyak beramal. Dan tempat di mana kita bisa bisa sempurna untuk melakukan amal ketika di dua kondisi ini, itu kondisi sehat dan kondisi kita memiliki waktu luang, jamaah. Ya, jadi ketika kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat kesehatan, maka hendaknya pergunakan waktu sehat ini untuk kita beribadah, berjuang ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan-amalan ketaatan. Ya, jangan sampai nanti ya ketika sudah sakit baru kita ya mau beribadah, maka sulit dalam kondisi sakit kita itu untuk beribadah, sulit. Pasti ada sempurnaan dalam beribadah. Seperti ketika orang berbaring di rumah sakit, di salat nggak bisa berdiri, atau bahkan nggak bisa duduk, ya hanya bisa berbaring. Ya, bahkan ada yang nggak bisa duduk, nggak bisa menggerakkan badan, cuma menggunakan isyarat seperti itu. Jadi kalau bahasa kita jamaah, kalau ada orang sudahlah kita nggak usah beribadah ya terlalu ekstrim, kan ada yang bilang gitu jamaah, dalam ibadah nggak usah terlalu ekstrim. Ya, kita dalam mendekat kepada Allah harus bersemangat dan berjuang jamaah. Ya seperti itu. Ya kita harus mengoptimalkan waktu kita, kesehatan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kalau sudah kematian sudah datang baru kita ingin beribadah. Nah, kemudian hadis selanjutnya ya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqum min al-lail hatta tatafattara qadamahu. Ya, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqum minal lail, beliau itu bangun salat malam untuk mengerjakan salat malam atau salat tahajud, hatta tatafattara qadamahu, sampai ya pecah-pecah kedua kaki beliau. Dalam riwayat yang lain di sini disebutkan ya hatta tarima qadamahu min tulil tahajjud. Ya, jadi sampai kaki beliau itu bengkak jemaah. Ya, min tulit tahajud, karena panjangnya salat tahajud beliau. Ya, karena panjangnya salat tahajud beliau. Faqultu lahu, maka aku berkata, kata Aisyah, lima tasna'u hada ya Rasulullah. Ya, kenapa engkau melakukan hal demikian wahai Rasulullah? Ya, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Tapi kenapa engkau masih melakukan hal demikian wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Ya, dalam riwayat yang lain, afala akuna 'abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur wahai Aisyah? Ya, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Al-Muslim. Ya, hada lafzul Bukhari wa nahwuhu fi sahihaini min riwayatil Mughirah bin Syu'bah. Ya, dan ada lafaz dari Bukhari yang lainnya dan selainnya ya, dalam riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan hadis ini hadis yang sahih yang disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Al-Muslim. Nah, al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis ini ya sebagai dalil ya bahwasanya Nabi saja yang sudah mendapatkan jaminan surga, sudah diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang, beliau masih berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya bengkak. Kita Nabi bukan. Ya. Enggak dapat jaminan surga juga. Ya. Tapi kita malah malas-malas untuk beribadah. Kita enggak mau berjuang dalam beribadah. Ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk
kata Nabi di sini, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, ketika diberikan berbagai macam bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersyukur dengan cara memperbanyak salat jamaah. Oleh karenanya sebagaimana yang pernah kita bahas, bahwasanya syukur itu ada berapa jemaah? Syukur itu ada 3. Ya, syukur bil lisan, dengan lisan. Syukur bil qalb, dengan hati. Dan syukur bil jawarih, dengan anggota badan. Maka kata para ulama, syukur itu bukan hanya sebatas dengan lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Ya, itu pada bagian syukur yang pertama. Ya, mungkin kita baru pada sebatas syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan hati. Bahwasanya kita yakini dengan pasti hakikat semua nikmat yang kita peroleh, kullu ni'matin faminallah. Setiap nikmat yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya segala nikmat yang kita dapatkan, ya, melalui perantara orang, itu pada hakikatnya Allah yang memberikan jamaah. Dan kita yakini dengan pasti. Jangan sampai kita ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan manfaat dari orang lain, kita bisa berterima kasih dengan orang lain, kita bisa bersyukur kepada orang lain, tapi kita enggak meyakini, tidak bersyukur kepada Allah bahwasanya nikmat tersebut hakikatnya dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah, sesungguhnya nikmat ini darimu melalui perantara ya makhlukmu. Ya, jadi kita yakini jemaah. Ya. Dan yang ketiga, ya, bukan hanya sebatas dengan lisan, dengan diyakini, kemudian bil jawarih, dengan diamalkan, dengan diaplikasikan dengan anggota badan. Jadi semakin kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin bersyukur dengan cara kita memperbanyak ibadah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah dengan ya memperpanjang salatnya, ya, berdiri beliau sangat lama, ya, sampai kaki-kaki beliau bengkak, ya. Jadi semakin banyak nikmat yang kita peroleh, harusnya kita semakin mengaplikasikan nikmat tersebut dengan cara bil jawari, dengan ya, banyak melakukan amalan badan, ya, seperti itu jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Makanya tidak disebut bersyukur orang yang tidak melakukan amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan, i'malu ala Daud syukra wa qalilun, wahai beramal salehlah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Allah perintahkan kepada keluarga Daud, ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, Allah perintahkan kepada keluarga Daud agar beramal soleh sebagai bentuk syukur. Dan kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, di dalam ayat yang lainnya ketika Nabi Sulaiman, fatabassama Sulaiman dhahikan minal qawli namlah. Ketika Nabi Sulaiman itu tertawa, ya, ketika mendengar semut berbicara. Kemudian beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Ya, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Oleh karena para ulama menyebutkan bahwasanya di antara bentuk syukur seorang hamba, maka hamba tersebut beramal soleh. Jadi konsekuensi daripada kita bersyukur, maka kita harus beramal jemaah. Ya, beramal. Makanya ketika Allah perintahkan kepada keluarga Daud, i'malu ala Daud syukra, beramal solehlah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Makanya kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim,
ya, tapi dia tidak mau beramal soleh, ya, maka dia bukan termasuk orang yang bersyukur, bukan orang yang mensyukuri nikmat Allah. Dia ngaku Islam tapi dia nggak sholat misalnya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau melakukan perintah, tidak mau melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam ayat ini Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, oleh karena ketika Nabi Sulaiman, ya, beliau bersyukur, maka beliau meminta untuk bisa beramal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Nabi sampai bengkak jamaah. Ya, bagaimana perjuangan Nabi dalam sholat. Ya, bagaimana bersungguh-sungguhnya Nabi dalam melakukan ibadah. Ya, walaupun ini dalam sholat sunnah, ya, dalam sholat sunnah, ya, tapi bagaimana perjuangan Nabi dalam, ya, melakukan ibadah. Ya, kita harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi konsekuensi daripada kita bersyukur, maka kita harus beramal soleh, dan beramal soleh tentu butuh pada perjuangan dalam, dan ya jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dalam setiap kita melakukan ketaatan kepada Allah itu pasti butuh perjuangan. Sedekah juga butuh berjuang. Aduh, ada duit cuman segini, kita mau lakuin atau enggak, mau sedekah atau enggak, itu butuh perjuangan. Kita butuh perjuangan. Menundukkan pandangan di saat zaman yang penuh dengan fitnah syahwat dan fitnah wanita, ini butuh perjuangan jemaah. Ya, di mana kita lihat handphone semua di beranda nongol, ya, keluar hal-hal yang negatif jemaah. Ya, jadi ini butuh perjuangan. Ya, meninggalkan maksiat juga, keluar beranda-beranda, kalau kita klik berarti kita mengikuti syahwat. Ya, kalau kita lewatin dan kita nggak klik, ya berarti kita berjuang dalam dalam meninggalkan maksiat. Ini butuh perjuangan. Ya, jadi melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, ya, itu butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ya, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, bahwasannya, ya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10, ya, hari, maka beliau menghidupkan malam. Wa ayqadha ahlah, dan kemudian beliau pun membangunkan keluarganya. Wa jadda wa shadda al-mi'zar, itu bersungguh-sungguh berjuang, ya, mengencangkan, mengikat sarung beliau. Ya, wal muradu, kata al-Imam Nawawi, wal muradu, yang dimaksud al-ashru, yaitu al-ashru al-awakhir min syahri Ramadan. Itu maksud daripada 10 hari adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Kemudian wal mi'zal itu al-izal wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa. Maksud daripada mengencangkan sarung, ikatan sarung beliau, maksudnya adalah beliau menjauhi atau meninggalkan wanita, istri beliau. Jadi ini maksudnya Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang kita disunahkan untuk apa? I'tikaf. Nabi itu benar-benar menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam itu Nabi enggak sholat terus sepanjang malam. Ya, bisa dengan zikir juga, ya. Kemudian bisa dengan berdoa, tilawah Quran juga. Kemudian berdoa kepada Allah juga, ya, seperti itu. Jadi menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malam itu dengan yang paling afdal, utama dengan
mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat bisa dengan membaca Quran, bisa dengan berzikir, bertasbih dan yang lainnya. Ya, makanya ketika etikaf itu menghidupkan malam jangan banyak ngobrol. Ya, kalau etikaf itu makanya sunyi-sunyi sendiri, mojok-mojok, jangan ngumpul-ngumpul. Kalau orang etikaf ya nanti bukannya beribadah malah ngobrol di masjid. Ya, makanya kalau etikaf itu jangan gerombolan. Ya, kalau bisa sendiri-sendiri. Ya, kalau bisa bikin tenda sendiri. Ya, biar khusyuk ya beribadah. Ya. Jadi banyak-banyak menghidupkan di 10 hari terakhir beliau menghidupkan malam. Dan kita jamaah setahun berapa hari jamaah? Setahun 12 bulan. Ya. 12 bulan setahun itu berapa hari? Kurang lebih 365 lah ya. 10 hari dari 365 itu sedikit atau banyak? Sedikit. Ketika kita selama setahun berjuang untuk mendapatkan dunia, maka hendaknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan maka kita berjuang untuk mendapatkan akhirat kita. Ya. Kalau nggak berjuang kita nggak akan bisa itikaf jemaah. Aduh Ustaz, kerjaan banyak ini. Lagi target nih Ustaz, lagi Ramadan nih, mau lebaran, jadi harus ada target-target khusus, berjuang untuk mendapatkan dunia. Ya, diminta hanya 10 hari aja untuk kita berjuang mendapatkan akhirat. Yang 365 hari dikurang 10 hari misalnya tinggal 350 harian. Coba kita berjuang. Kalaupun nggak bisa 10 hari jamaah etikaf, ya minimal yang ganjil. Ya, minimal yang malam-malam ganjil. Kalau nggak bisa juga ya sesaat lah, lahzatan. Ya, sesaat. Niatkan, maka ketika masuk ke dalam masjid niatkan untuk iktikaf. Ya, niatkan untuk iktikaf. Seperti itu. Ya, jadi kita harus berjuang. Kalau nggak berjuang kita nggak akan bisa iktikaf. Iya jemaah. Ya, iya. Kalau kita nggak berjuang dalam ibadah, ya menjalankan sunnah i'tikaf, maka kita nggak akan bisa berjuang. Ya, tapi ada orang-orang yang masya Allah, dia bilang, ana sudah 300 setahun, ana sudah cari pundi-pundi dunia. Sekarang 10 hari, saatnya saya harus fokus i'tikaf. Seperti itu. Fokus i'tikaf, menghidupkan sunnah mahjura, sunnah yang banyak sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka i'tikafnya di bandara, di mall, stasiun, udah sibuk untuk pulang kampung, beli tiket, ya kan, belum masak ketupat, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi sibuknya di situ, berjuangnya di situ. Ya, berjuangnya di situ. Maka harusnya kita benar-benar menghidupkan wa aiqadha ahlahu, dan Nabi itu membangunkan keluarga beliau. Nabi itu ya yang rajih Allahu alam punya istri 9. Ya, ada mengatakan 11, 12. Nanti budak-budak beliau tidak termasuk di antara istri beliau. Nah, ketika Nabi i'tikaf, ya, beliau itu membangunkan keluarganya, istri-istri beliau. Beliau datang ke rumah-rumahnya, bangunin istri. Maka nggak ada alasan bagi seorang suami yang ketika dia i'tikaf di masjid, kemudian dia nggak membangunkan istrinya, padahal sudah ada alat komunikasi. Bangunkan istri kita, anak-anak kita. Nabi ketika i'tikaf itu pernah didatangi oleh istri beliau itu Safiyah binti Huyai. Ya, didatangi, mungkin ada keperluan, kemudian akhirnya Nabi mengantarkan Safiyah pulang. Ya, mengantarkan Safiyah pulang. Jadi wa aiqadha ahla, jadi bukan hanya kita sendiri yang ibadah, tapi kita juga membangunkan keluarga. Ya. Sahur misalnya, azan jam 4. Ya. Kita kalau di masjid sudah 1:30 udah bangun, qiyamul lail, salat malam.
Ini butuh perjuangan jemaah. Ya, di masjid apa namanya, di lihat enggak, di masjid-masjid yang diadakan salat qiyam Ramadan pada jam-jam segitu, itu berat, itu butuh perjuangan. Rukuknya lama sekali, ya kan? Sujudnya lama, berdirinya lama, sampai kita terkantuk-kantuk. Saya pernah diceritakan, jadi saking nikmatnya campur ngantuk jemaah. Imamnya suaranya enak, sambil ngantuk-ngantuk, jadi paling depan dekat tembok sampai kejedot jemaah. Ya. Tapi itu butuh perjuangan. Ya, salat malam itu kita butuh perjuangan. Ya, kita berjuang dalam untuk melakukan salat malam. Dan kita membangunkan keluarga kita. Kita bisa aja biarin saja, di rumah juga sudah ada masa. Kita bangunkan istri kita, kita telepon, ya. Dan kita wasiatkan, jangan lupa pasang alarm. Nanti Abi telepon. Handphone jangan dimatikan, jangan di mode pesawat kalau bulan Ramadan malam. Karena Abi di luar nih. Kalau ditelepon nggak nyambung lagi. Ya, jadi aktifin, ya, diaktifin seperti itu. Maksudnya aktif, nggak usah internet, nggak usah nyala. Yang penting apa? Data seluler itu nyala. Jadi nggak usah pakai internet, kita telepon biasa saja. Ya, seperti itu. Jadi kita bangunkan. Nabi ini membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk bangun sholat malam untuk beribadah di waktu malam. Jadi kita jangan egois juga. Kita yang penting kita itikaf sementara istri kita masih nyenyak tidur di rumah, anak kita masih nyenyak tidur di rumah. Bangunkan jemaah, bangunkan. Di Al Hidayah di sini ada itikaf kan? Setiap tahun, alhamdulillah. Itu harus dilestarikan hal-hal yang semacam ini, karena ini sunnah mahjura, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau perlu bikin inovasi yang supaya orang itu tertarik untuk bisa i'tikaf di Masjid Al Hidayah ini, ya, ada undang imam-imam yang suaranya indah kayak imam subuh tadi kita, ya, undang itu menarik, karena kalau bacaannya enak Pak, itu satu juz kayak nggak berasa. Ya, satu juz kayak tidak terasa, enak, kita dengerin khusyuk, ya, seperti itu. Ya, makanya ini butuh perjuangan. Ya, wajadda wa syaddal mi'zal, dan Nabi itu berjuang, bersungguh-sungguh, ya, dan beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya, maksudnya mengencangkan sarungnya. Ya, maknanya di sini makna kinayah, maksudnya Nabi itu i'tizalin nisa, beliau itu menjauhi istri-istri beliau. Maksudnya itu kenceng itu maksudnya beliau itu enggak mendekati istri-istri beliau. Beliau fokus untuk apa? Ibadah jemaah. Untuk ibadah. Beliau fokus untuk ibadah. Ya. Jadi menjauhi istri-istri beliau. Ya, kita kan setiap hari ketemu istri jemaah. Coba 10 hari enggak ketemu istri. Ya, nanti kalau pas sudah selesai itikaf, wah makin sayang kan? Ya, istilahnya LDRan. Padahal cuma di masjid, istri di rumah, kayak pergi ke luar negeri aja. Ya, jadi beliau itu menjauhi istri-istri beliau, ya, menjauhi wanita, maksudnya menjadi istri-istri beliau. Beliau fokus beribadah, ya, tidak tidak melakukan hubungan suami istri, maka seperti itu. Jadi ini ada bentuk perjuangan dalam melakukan ibadah, khususnya salat malam. Dan salat malam ini jemaah, ini baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, ini bentuk daripada perjuangan. Makanya orang-orang yang dia menghidupkan malam, sebagaimana Allah sebutkan di sini dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Ya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya mereka mendirikan salat, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kemudian mereka itu berdoa kepada Rabb mereka, berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Kemudian Allah katakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
maka tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kenikmatan yang menanti pandang jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya, ini surga balasannya. Dan ketika kita meraih surga itu butuh perjuangan jamaah, bangun malam, ya, kemudian beristighfar, ya, mendirikan sholat dan yang lainnya. Dan ini bentuk butuh pada perjuangan. Ya, kemudian hadis selanjutnya jamaah dimuliakan subhanahu wa ta'ala, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, pada masing-masing itu terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, berjuanglah, ya, dengan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah, jangan malas. Wa in asabaka syai'un, jika kamu ditimpa dengan sesuatu, fala taqul, maka janganlah kamu ucapkan atau janganlah kamu katakan, lau anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya aku berbuat ini, seandainya aku berbuat itu. Walakin qul, akan tetapi katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, ya, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya, dan apa yang telah dikehendaki oleh Allah itulah yang pasti terjadi, ya. Fa inna law la taftahu amala syaitan, karena kata seandainya, kata lau, jika seandainya, itu membuka pintu-pintu syaitan. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau di sini menyebutkan, ya, terkait dengan al-mu'minu al-qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, tapi ternyata kalau, ya, supaya tidak salah paham pendengar yang mendengar hadis ini, ya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza uslub yusammihil al-balaghiyun al-ihtiraz. Kalau kata ahli bahasa, ya, ahli balaghah, ya, di sini supaya, ya, tidak salah paham, ya, kata saya Ibnu Utsaimin, makna al-ihtiraz itu adalah menimpali dengan suatu timpalan agar pendengar itu tidak salah paham. Jadi seakan-akan mukmin yang lemah ini, ya, tidak ada kebaikan dan tidak ada keutamaan. Tapi Nabi di akhir setelahnya menyebutkan wa fi kulli khair. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tidak sampai di situ. Nabi sebutkan setelahnya wa fi kulli khair, ya, dan pada masing-masing itu terdapat kebaikan. Nah, ini makna al-i'tiraz, maksudnya supaya pendengar yang mendengar itu enggak salah paham. Seakan-akan mukmin yang lemah itu enggak ada keutamaan, enggak ada kebaikan. Ya, kalau orang mukmin yang lemah dibandingkan orang kafir, justru, ya, lebih utama orang mukmin yang lemah, jemaah. Ya, nah ini makna al-i'tiraz maksudnya. Maksudnya menimpali dengan satu timpalan agar para pendengar itu enggak salah paham. Makanya Nabi sebutkan wa fi kulli khair. Bagaimanapun mukmin yang lemah itu juga ada kebaikan, ya, seperti itu. Itu sudah ada kebaikan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mencontohkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, ya, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ya, tidaklah sama di antara, ya, kamu, ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Ya, ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu adalah mereka orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah,
sebelum penaklukan kota Makkah itu derajat mereka itu lebih besar, lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mereka berinfak dan berjihad setelah penaklukan kota Makkah. Ya, tapi lihat di ayat selanjutnya, maksudnya di lanjutan ayat tersebut Allah katakan wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan seluruhnya mereka itu dijanjikan dengan surga. Maknanya orang yang berinfak dan berperang ya, setelah penaklukan kota Mekah, mereka juga dimasukkan ke dalam surga. Walaupun derajatnya mereka berbeda-beda. Paham jemaah? Ini makna itu, seakan-akan di sini supaya nggak salah paham pendengar, seakan-akan orang yang berinfak dan berjihad setelah penaklukan kota Makkah itu nggak punya keutamaan. Ternyata Allah sebutkan wa kullu wa'adallahu al-husna, dan seluruhnya mereka kami janjikan dengan surga. Jadi baik yang dia berinfak, dari sahabat-sahabat yang berinfak dan berperang sebelum penaklukan kota Makkah dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad berperang setelah penaklukan kota Makkah, mereka sama-sama semuanya dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi tingkatan mereka, derajat mereka itu berbeda-beda. Sama juga di ayat yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan dalam surat An-Nisa, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ya, tidak sama di antara tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk, maksudnya orang-orang yang duduk yang tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad di antara orang-orang mukmin. Ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ya, jadi tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk di antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berjihad tanpa alasan, tanpa uzur, ya, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, ya, dengan harta. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Ya, Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka 'alal qa'idina darajah. Ya, beberapa derajat ya di atas orang-orang yang duduk-duduk yang tidak ikut berperang. Tapi lihat wa kullu wa'adallahu al-husna. Ya, dan seluruhnya mereka dijanjikan apa? Surga. Ya, surga. Ya, seperti itu jemaah. Walaupun yang orang yang duduk-duduk itu para sahabat-sahabat Nabi yang mereka ada alasan karena darurat, ya, seperti itu, maka mereka nggak ikut berjihad, ya. Tapi ada alasan-alasan. Tapi mereka itu punya alasan kenapa mereka itu tidak ikut berjihad. Tapi niat mereka, azam mereka ingin berjihad. Tapi ada yang kuat dalam menolong orang lain, tidak kuat dalam menolong orang yang dizalimi, tidak kuat dalam membantu bencana alam. Rasulullah ini di sini beliau memaknai daripada kuat itu adalah, ya, dia mengatakan iman. Jadi kuat iman. Karena ada orang-orang yang kuat jasadnya tapi nggak kuat iman, itu ada. Badannya kata, larinya berkilo-kilo, ya bisa, tapi masjid dekat dengan rumahnya cuman beberapa ratus meter, dia nggak kuat untuk melangkahkan kakinya ke masjid, seperti itu. Tapi sebagian ulama menganggap juga bahwasanya kuat badan ini penting, karena ada orang-orang yang kuat secara dia ibadah kuat, tapi untuk misalnya menolong orang lain, membantu kegiatan yang lainnya, dia nggak bisa karena fisiknya yang lemah jamaah. Jadi kalau kuat rohnya dan kuat jasadnya, ini merupakan nilai plus atau nilai lebih bagi orang tersebut. Ada orang yang dia kuat iman dan kuat jasadnya, itu ada jemaah.
Seperti lihat para mujahidin, para sahabat-sahabat Nabi yang mereka berperang, kuat imannya, kuat jasadnya juga. Ya, seperti itu. Dan Nabi di sini mengatakan ihris ada ma yanfa'u. Bersemangatlah. Ya, kita suruh bersemangat, berjuang dalam beribadah. Ya, dengan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Ya, maka kita dalam berjuang dalam beribadah harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas jemaah. Ya. Kita itu harus dalam beribadah itu harus lebih dari yang lain. Makanya tadi kita sampaikan, kalau ada yang mengatakan udahlah kita ya berislamnya yang apa standar-standar aja, jangan berlebihan. Ya, kalau standar ya masa kita sholat memperbanyak sholat sunnah dibilang berlebihan, kita puasa sunnah dibilang berlebihan. Ya gimana kalau begitu? Kita nggak ada perjuangan di situ jemaah. Ya, kita melakukan sholat sunnah nafilah ini butuh perjuangan. Ya, ini butuh pada perjuangan. Kemudian apabila engkau ditimpa sesuatu, misalnya kita ditimpa musibah, ditimpa apapun itu bentuknya yang mungkin nggak mengenakkan bagi kita, maka jangan kita mengatakan seandainya saya berbuat itu, coba seandainya saya begini, coba seandainya begitu. Jangan mengatakan begitu, tapi katakan qaddarallahu wa ma syaa. Apa yang telah ditentukan dan dikehendaki Allah itulah pasti yang fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan kalimat seandainya itu apa membuka pintu syaitan, ya, pintu syaitan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya masih dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaihi. Jadi neraka itu ya dikelilingi atau diliputi ya dengan berbagai bentuk kesenangan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan adapun surga itu diliputi dengan berbagai macam bentuk yang apa tidak disenangi oleh syahwat. Jadi neraka diliputi ya dikelilingi oleh perkara-perkara yang apa menyenangkan bagi syahwat kita. Adapun surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat kita. Misalnya apa jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, seseorang kalau ingin dia masuk ke dalam surga, maka surga tersebut diliputi dengan perkara-perkara yang kita benci, perkara-perkara yang tidak diingini oleh syahwat. Ya, misalnya apa? Sholat, bangun subuh, menuntut ilmu, ini pasti berat. Syahwat itu nggak ingin, susah. Mau sedekah, aduh tak pelit, ya kan? Mau baca Quran, aduh malas. Ya, mau berbuat baik malas. Maka ketika kita sudah bisa menembus hijab tersebut, menembus meliputi, maka kita akan masuk surga. Sebaliknya, ya neraka itu diliputi dikelilingi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Khamr, zina, ya kan, menipu, berdusta, ya, korupsi. Nah, ketika kita melakukan itu semua, maka kita tembus dan kita masuk ke dalam neraka. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kalau neraka dikelilingi, diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Ya, Pak, zina itu syahwat senang atau enggak? Senang jemaah. Ya, mencuri dapat uang banyak, itu banyak syahwat suka. Maka ketika kita melakukan itu, maka tembus sudah hijab tersebut, maka kita masuk akan ke dalam neraka. Adapun surga diliputi dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi. Contohnya jihad misalnya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum. Ya, padahal jihad itu adalah sesuatu yang kalian benci jemaah. Jihad jemaah meninggalkan keluarga, ya, sudah pasti menghabiskan harta dan jiwa bisa terbunuh, dan itu dibenci oleh apa? Oleh jiwa kita. Padahal
Kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi jika kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu lebih baik bagi kamu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ya. Dan Allah mengetahui sementara kalian enggak mengetahui. Ini jihad ini dibenci jemaah. Tapi balasan jihad tersebut adalah surga. Jihad itu orang pasti susah untuk berangkat. Jihad itu kalau enggak mati, enggak terbunuh, ya pulang dan selamat. Pasti ini dibenci oleh jiwa kita, ya. Pasti kita enggak akan mau. Tapi kalau kita bisa menembus itu, bisa menembus sesuatu yang kita benci dalam jiwa, maka kita akan masuk surga. Seperti itu. Mau menuntut ilmu, ya, yang harus dilawan adalah sifat malas, ya. Maka kalau malas kita lawan, maka kita bisa menuju kepada surga. Ya, makanya neraka diliputi, dihijabi dengan berbagai macam bentuk yang disukai oleh syahwat kita. Dan surga sebaliknya, ya, diliputi, dihijabi dengan berbagai bentuk macam yang tidak disukai oleh kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, ya, yang akan mendapatkan naungan, ya, yang pada hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama al-imamul adil, itu imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya. Kalau dia bisa adil, ya, maka dia akan bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia enggak adil, bisa aja kan pemimpin enggak adil. Ya kan? Kalau dia enggak adil berarti pengen serakah, ingin menumpuk-numpuk harta, ya. Kalau dia enggak adil, maka neraka itu dia akan masuk ke dalam neraka karena dia menumpuk-numpuk harta, mengambil yang bukan haknya. Ya. Kemudian Ya, syabun, ya, wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Itu pemuda yang tumbuh kembang karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada pemuda-pemuda, ya, yang mereka mungkin, ya, tumbuh kembangnya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin jiwanya berontak. Ya, kenapa sih saya begini, harus masuk pesantren? Kenapa saya masuk gini? Kenapa saya enggak seperti mereka yang bisa main kemana-mana sama teman-teman? Kenapa saya harus? Ya, dia berjuang itu jamaah. Ya, makanya ketika kalau dia bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, ya kan, itu kan terus kemudian misalnya mungkin, ya, berkhalwat dengan lawan jenisnya, ya kan, itu kan disenangi anak muda jemaah, anak-anak SMP, SMA kan senang banget tuh kalau pacaran, jalan berduaan, itu kan disenangi oleh syahwat. Ya, kalau kita melakukan itu maka kita akan masuk ke dalam neraka. Ya, adapun surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Aduh, kenapa sih saya harus nyuruh saya masuk pesantren belajar agama? Ini enggak disenangi oleh syahwat nih. Aduh, capek saya, Tapi ya itu untuk menuju surga, untuk berjuang ya harus begitu jemaah. Ya, seperti itu jemaah. Makanya jangan sampai kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menjelaskan fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, adapun orang yang melampaui batas, ya, kemudian mendahulukan perkara dunia, ya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya di neraka jahanam. Maka tempat kembalinya neraka jahanam. Adapun sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan maqam Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ma'wa, tempat kembalinya. Jadi menahan dia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bisa menahan. Dan ini sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita jemaah. Naam, barakallahu fiikum. Sudah waktu masuk
Suruk jamaah? Sudah? Nah, satu hadis lagi kita baca. Wan Abi Abdullah Hudzaifah Ibn al-Yaman ya qala, beliau berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Kemudian beliau setelah salat membaca Al-Fatihah, kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah. Ya, faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Maka di hati kecilku, maksudnya dalam hatiku bergumam, yarka'u 'indal mi'ah. Ya, mungkin setelah 100 ayat ya Nabi akan ruku. Tsumma mada, akan tapi beliau meneruskan salatnya. Faqultu yusalli biha fi raq'atin. Maka aku bergumam kembali, ya mungkin beliau menyelesaikan dalam satu rakaat ini. Famada, kemudian Nabi meneruskan kembali bacaannya. Faqultu yarka'u biha, ya mungkin setelah ini beliau bergumam lagi nih Hudzaifah, mungkin setelah ini beliau ruku nih. Tsumma ftahan nisa, kemudian beliau melanjutkan dengan surat An-Nisa, jemaah. Ya. Faqara'aha, kemudian Nabi membacanya. Ya. Tsumma ftaha ala Imran. Ya. Faqara'aha, kemudian beliau melanjutkan dengan membaca surat Al-Imran. Yaqra'u mutarassilan. Ya, dan Nabi itu membacanya dengan tartil. Ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, apabila beliau melewati bacaan ayat terkait dengan tasbih di dalamnya, beliau bertasbih. Jadi ketika ada tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'al sa'alah, dan apabila beliau melewati ayat terkait dengan permohonan, maka beliau memohon. Ya, wa idza marra bi ta'awudz, ya, dan apabila beliau melewati ayat terkait dengan perlindungan, beliau berlindung. Tsumma raka'a faja'ala yaqul, kemudian beliau ruku, dan dalam rukunya beliau membaca subhana rabbiyal azim. Fa kana ruku'ahu nahwan min qiyamih, dan panjang rukunya beliau itu sama seperti lamanya beliau ketika berdiri. Tsumma qala, kemudian beliau ya berkata, maksudnya ketika i'tidal, beliau qala sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau membaca rabbana lakal hamd. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a, ya, kemudian beliau berdiri, dan berdirinya beliau itu panjangnya sama seperti rukunya. Ya, tsumma sajada, kemudian beliau sujud, faqala, dan di sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, fakana sujuduhu qariban min qiyamih, dan panjang sujudnya itu ya sama seperti berdirinya. Rawahul Muslim. Jamaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Nabi salat ya satu rakaat berapa juz nih jamaah? Dia baca surat Al-Baqarah, beliau baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran. Berapa juz? 5 juz, kurang lebih 5 juz seperempat atau 5 juz setengah lah kurang lebih. Satu rakaat jamaah. Ya. Sanggup kita? Ya, enggak ada kayaknya. Berat 5 juz setengah dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat jamaah, bayangkan. Ya, dan ini bagaimana Nabi berjuang dalam salatnya. Ya, sehingga di dalam hadis yang di awal kita sebutkan, Nabi sampai bengkak kakinya, sampai pecah-pecah kakinya karena sangat panjang lama berdirinya. Ya, dan Nabi ini berjuang jemaah. Ya, Nabi berjuang untuk melakukan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah faidah selanjutnya, ya, ketika membaca surat dalam Al-Qur'an di dalam salat, ya, tidak harus tartib. Ya, karena setelah surat Al-Baqarah harusnya surat Al-Imran, tapi Nabi baca surat An-Nisa dulu. Jadi kalau misalnya dia mau baca rakaat pertama surat Al-Imran, kemudian rakaat kedua dia baca surat Al-Baqarah, tidak masalah. Karena Nabi baca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, baru surat Al-Imran. Ya.
Padahal dalam tertib surah itu surat Al-Baqarah, baru surat Al-Imran dulu, baru setelah itu surat An-Nisa. Tapi Nabi baca Al-Baqarah kemudian surat An-Nisa. Ini tidak masalah jamaah ini belakang subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya dalam hadis ini ya, ruku'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu qariban minas sawa. Jadi rukuknya Nabi dan sujudnya Nabi, dan riwayat yang lain, dan duduk di antara sujudnya Nabi, dua sujudnya Nabi itu ya qariban minas sawa. Itu sama jemaah. Makanya kami sering mendapati ada kaum muslimin yang dia sujud terakhirnya itu kok lama sekali. Ya. Sujud terakhirnya itu lama. Padahal di sini dalam dalam hadis yang lain ya ruku'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu qariban minas sawa. Jadi rukuknya Nabi dan sujudnya Nabi itu sama. Jadi nggak ada membedakan tuh kalau sujud terakhir harus lama. Ya, jadi sama semua jemaah. Jadi nggak ada perbedaan harus terakhir. Makanya kami belum mendapati dalil khusus orang yang memperpanjang sujudnya di rakaat terakhir. Ya, yang ada mereka hanya membawakan hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Ya. Jadi hamba ya, waktu hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Hadis ini umum, bukan harus di sujud terakhir memperbanyak doa. Paham jamaah? Jadi tidak ada dalil khusus ya yang menjelaskan bahwasanya sujud terakhir itu harus panjang, lebih panjang dibandingkan sujud-sujud yang lainnya. Ya, karena Nabi sebutkan di sini disebutkan di dalam hadis yang lainnya ruku'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu qariban minas sawa. Jadi rukuknya Nabi, sujudnya Nabi itu sama jemaah. Sebagaimana hadis ini tadi. Jadi panjang rukuknya Nabi sama sebagaimana berdirinya Nabi. Ya. Seperti itu. Jadi tidak ada dalil khusus rakaat terakhir sujudnya harus panjang. Ini enggak ada dalil khususnya jamaah. Makanya kalau dia mengkhususkan ya, sujud terakhir harus lama, dia harus mendatangkan dalilnya jamaah. Karena di sini dalilnya Nabi ruku dan sujud itu sama semua. Tidak ada yang sujud terakhir Nabi itu panjang sekali. Jadi sama, kalau rukunya seperti itu ya sujudnya seperti itu. Nah, kemudian juga ini juga bagi imam. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan Nabi dalam salat sunnah jemaah. Salatnya panjang sampai 5 juz satu rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang diadakan mengimami manusia falyukhaffif, maka ringankan. Ya. Inna finnas ad-dha'if, karena sesungguhnya manusia itu ada yang lemah, wasaqim ada yang sakit, wal hajah ada yang memiliki keperluan, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan apabila salah seorang di antara kalian salat bagi diri kalian sendiri, maka silakan perpanjang salatnya jamaah. Ya. Tapi panjang di sini bukan panjang yang sesuai dengan kita. Kadang imam baru baca satu halaman kita udah daham. Padahal itu belum panjang jamaah. Ya, baru satu halaman itu enggak panjang jamaah. Ya, cuman jiwa kita ada yang malas mendengarkan untuk salat agak sedikit panjang. Kalau satu halaman misalnya, ini Quran ya, satu halaman misalnya satu halaman segini. Kalau satu lembar segini, berarti 2 halaman. Itu enggak panjang sebenarnya. Apalagi salat subuh, salat isya, salat subuh ya. Ya itu belum panjang. Ya, panjang itu misalnya kayak tadi Nabi baca Al-Baqarah habis. Ya, itu belum panjang. Kalau baca cuman satu lembar, satu rakaat, ini belum panjang jemaah. Ya. Jadi menurut kita itu panjang, padahal itu bukan panjang. Cuman jiwa kita aja enggak mau mendengarkan Al-Qur'an. Jadi jangan sampai seperti orang munafik yang mereka menipu Allah, ya kan? Wa yukhadi'u dalam surat An-Nisa itu mereka wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidaklah menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Ya, maka
Jadi mereka itu sangat sangat malas, ya, sangat berat untuk melakukan sholat. Ini jawaban yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan di bab yang sama ini karena masih terdapat beberapa hadis dalam pembahasan bab mujahadah. Wallahu ta'ala bissawab. Al-haqqu min rabbika wal khata'u minni. Ya, mungkin tidak ada yang masuk pertanyaan, jadi kita cukupkan. Nakhtim bi doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.